Oke. Yang tadi mau dijawab lagi sama Mbak Ajeng apa gimana? Ya, ingin menjawab pertanyaannya dari Mbak Frida. Tapi sebenarnya suaranya jelas nggak? Jelas, sekarang jelas, Mbak. Jelas banget. Oke, Mbak Frida, saya ingin menjawab pertanyaan Mbak Frida. Menurut kelompok kami, jika kami berada dalam suatu organisasi dengan keadaan yang telah disebutkan oleh Mbak Frida, yaitu terlalu mengglorifikasi kekeluargaan, maka hal yang dapat kami lakukan untuk menghilangkan kebudayaan itu dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri, bahwa dalam menjalani suatu organisasi tentunya perlu untuk membatasi diri tentang batasan-batasan yang kita buat sendiri juga, atau hal-hal yang telah kita jadikan prinsip seperti itu. Misalnya dengan tidak terlalu terbuka dalam hal apapun kepada rekan-rekan di organisasi, tidak terlalu membanggakan atau menjunjung tinggi organisasi tersebut. Mungkin memang kebersamaan atau kekeluargaan dalam organisasi itu dapat memperkuat para anggota untuk mencapai tujuan. Tetapi kita juga perlu menyadari bahwa sebagai anggota memahami untuk membatasi diri dan tahu akan perbedaan arti dari organisasi dan keluarga itu sendiri. Perlu digarisbawahi bahwa organisasi itu hanyalah wadah yang menaungi para individu atau anggota yang di dalamnya sebuah organisasi terdapat yang menaungi para individu atau anggota. Nah, misalkan kayak Oke, dalam sebuah organisasi itu kan misalnya terdapat ratusan atau bahkan ribuan orang yang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Misalnya jika diibaratkan satu kepala satu ide, maka 1000 kepala 1000 ide. Namun jika ingin membuat suatu kelompok atau organisasi yang kuat dan solid, maka selayaknya kepentingan bersama itu lebih diprioritaskan dari kepentingan pribadi. Atau kami juga hal yang dapat kami lakukan yaitu meninggalkan perbedaan dan dapat menggalang rasa kebersamaan yang mana akan mengantarkan suatu organisasi itu ke titik kesuksesan. Karena menurut saya pribadi, jika mengglorifikasikan kekeluargaan dan mengatasnamakan solid, kemungkinan yang terjadi bukanlah mencapai kesuksesan, melainkan kegagalan. Karena biasanya orang-orang yang seperti itu cenderung membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Dan balik lagi, hal itu dilakukan atas nama kekeluargaan. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu, ya makasih Mbak Ajeng. Jadi itu kayak walaupun di organisasi kita selalu mengglorifikasikan sebuah kekeluargaan, tapi kita tuh harus bisa membatasi diri gitu ya Mbak, kalau menurut Mbak Ajeng ya. Iya Mbak. Oke, baik, terima kasih. Iya, mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan jawaban. Mungkin kalau nggak ada bisa dilanjutkan. Halo, saya boleh menambah jawaban, boleh nggak? Oh shit. Ya, boleh. Dulu. Aduh. Halo. Boleh Mas Ale, silahkan. Halo, terdengar nggak? Kedengeran. Oke. Saya mau nambahin dikit. Mungkin dikit. Yang saya tahu sistem dari kekeluargaan itu kan sistemnya berarti kan perintah tuh turun langsung dari atasan ya, karena kan sistemnya linear ke bawah. Nah kadang yang jadi anggota dari organisasi tersebut itu jadi susah untuk berkembang karena ini siapa yang dengerin lagu? Halo? Iya, Mas Ale, silakan lanjutkan. Jadi
dari anggota organisasi yang lain jadi susah berkembang karena perintah langsung dari atasan. Jadi semuanya itu tergantung pada atasannya. Kalau atasannya lagi mood ya bagus, kalau enggak akan berdampak buruk pada anggota yang lainnya, gitu dari saya. Ya, benar sekali Mas Ale, yang Mas Ale berikan pendapatnya. Terima kasih Mas Ale. Selanjutnya saya akan, apakah ada ingin berpendapat lagi? Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mbak Syafa. Mungkin sudah cukup, Mbak. Ya, oke. Kalau gitu saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Syafa ya. Menurut kami, cara yang dapat dilakukan untuk menyelaraskan budaya organisasi dalam suatu perusahaan itu dapat tergantung dengan bagaimana cara pemimpin itu memimpin suatu organisasi atau perusahaan. Seperti yang dikatakan Mas Ale tadi, bahwa pemimpin yang demokratis dan terbuka dengan para anggotanya itu sangat diperlukan. Adapun menurut saya cara yang dapat dilakukan untuk menghilangkan adanya perbedaan budaya dalam suatu organisasi yaitu dengan mewujudkan kesetaraan dalam organisasi, seperti tidak peduli atau tanpa melihat posisi, gender, atau tanggung jawab anggota. Jadi seluruh anggota itu berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, lalu dapat pula menanamkan toleransi yang tinggi dan kuat dalam organisasi. Karena pada dasarnya perbedaan budaya dalam organisasi itu wajar. Jadi jika saya memposisikan diri sebagai pemimpin, saya akan memasukkan toleransi dalam peraturan organisasi atau perusahaan yang saya pimpin. Dan mungkin dapat menunjukkan apresiasi kepada semua anggota tanpa terkecuali, agar semuanya merasa dinilai secara objektif dan bukan secara subjektif, yang mana menantinya akan memberikan kesan adanya persamaan dan kesetaraan dalam organisasi tersebut. Seperti itu Mbak Safa. Mbak Safa, apakah sudah cukup? Cukup Mbak Reski, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Saya cukup, Mbak. Oke, kalau gitu akan dijawab oleh Mbak Ajeng selanjutnya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Mbak Alvin. Menurut kami memang budaya organisasi itu berpengaruh dengan lingkungan, karena dari lingkungan itu sendiri, dari lingkungan organisasi itulah kita dapat membentuk suatu budaya organisasi. Dan di mana jika budaya organisasi yang baik itu dapat ditanamkan pada anggota organisasi, maka hal itu pula dapat membuat atau menciptakan lingkungan organisasi tersebut menjadi lebih positif dan menyenangkan, karena adanya nilai-nilai kekeluargaan yang ditimbulkan dari budaya organisasi, serta membuat anggota memiliki tujuan dan motivasi yang sama. Seperti itu menambahkan. Silakan untuk yang lain ingin menambahkan. Tidak ada. Jika tidak ada, akan saya lanjutkan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Tidak ada ya? Oke. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sita. Gak usah itu ya Mbak Sita, pertanyaannya langsung jawabannya aja ya Mbak Sita. Jadi, menurut kami, budaya organisasi itu merupakan identitas dari sebuah organisasi. Karena setiap organisasi pasti memiliki suatu pola atau sistem yang berbeda yang menjadikan organisasi itu berbeda dari organisasi lain. Lalu yang kedua, benarkah budaya organisasi bisa meningkatkan kinerja suatu organisasi? Itu jawabannya ya, karena
budaya organisasi disebut juga sebagai spirit the corp atau jiwa perusahaan, di mana budaya organisasi menjadi dasar dari kinerja perusahaan agar mampu berkembang dan bersaing dalam jangka panjang. Hal ini dapat berjalan dengan baik apabila memperhatikan beberapa hal seperti kepentingan pelanggan, pemegang saham, dan karyawan, serta kepemimpinan yang mampu membawa perubahan. Seperti itu, Mbak Sita. Apakah sudah cukup? Iya, sudah cukup. Terima kasih ya, Mbak Reski. Ya, sama-sama. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Saya mau nambahin sedikit, boleh Mbak Reski? Boleh banget, Mbak Caud. Ya, silakan. Kalau menurut saya yang tadi identitas budaya itu bisa apabila dihilangkan ya, terus kemudian bisa ditingkatkan, kayak gitu bukan tadi pertanyaan Mbak Sita? Mengubah. Maaf, apabila diubah bisa meningkatkan. Kalau menurut saya itu benar, soalnya kadang-kadang kan budaya itu kan nggak semuanya positif ya, pasti ada budaya negatif, apalagi tuh kadang tuh di suatu organisasi ada yang namanya budaya ngaret, ya kan? Kayak dimulai dari satu orang, terus tiba-tiba ngikut semuanya jadi ngaret, dan itu jadi budaya. Apabila budaya ngaret tersebut dihilangkan, itu sudah pasti bisa meningkatkan kualitas organisasi tersebut. Kalau menurut saya sih gitu aja. Makasih ya, Mbak Caud. Makasih, Iya, Mbak. sama-sama. Aku juga makasih. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan mohon maaf ya, kendala sinyal. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rani mengenai materi yang di PPT tentang budaya organisasi yang sehat seperti itu. Nah, menurut kami, budaya organisasi itu bukan hanya aturan-aturan yang tertulis saja seperti itu, Mbak Rani, tetapi kebudayaan itu yang kami artikan berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam lingkungan organisasi itu, yang dimana misalkan pemimpin serta anggota lama yang berada di organisasi tersebut. Jadi apabila ada anggota yang melanggar, mungkin akan mendapatkan sanksi secara tidak langsung atau bisa juga dengan hukum-hukum atau sesuai dengan aturan yang berlaku dalam organisasi tersebut. Karena budaya organisasi yang sehat itu memiliki koordinasi atau kontrol perilaku, sehingga jika ada yang tidak sesuai, hanya akan mendapat teguran, tidak sampai diberi sanksi. Atau misalnya bisa juga dengan jika ada anggota yang melanggar satu kali, itu bisa diberitahu oleh karyawan yang lebih lama atau senior. Misalnya seperti dijelaskan aturan-aturan di sini itu seperti ini dan bagaimana cara pelaksanaannya. Kurang lebih seperti itu, Mbak Rani. Terima kasih banyak. Ya, Mbak Rani. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Mbak Ajeng? Dipersilakan. Mbak Reski, saya mau ngomong sedikit deh perihal tadi omongannya Mbak Caud, yang perihal on time itu. Ngaret. Boleh Jadi banget, Mbak Frida, silakan. Ya, mungkin itu ada di semua sektor ya. Maksudnya nggak cuma organisasi, entah itu komunitas atau apapun itu, kalau mau diskusi atau mau rapat, pasti ada aja yang telat gitu. Dan itu membuat racun menurut saya. Misalkan kita mau diskusi jam 10. Harusnya harusnya kita jam 10 harus sudah datang gitu kan ya. Atau setengah 10 udah stay. Ada juga yang jam 10 baru OTW. Nah, itu tuh menurut saya jadi racun di dalam organisasi itu. Dan alangkah baiknya cara solusinya tuh kita satu orang itu nih yang racunnya ini dikasih tahu gitu biar nggak menjalar gitu. Karena kalau udah menjalar ke orang lain ya kayak yang tadi yang kita bilang gitu kan, kayak lama-lama jadi budaya dan itu budayanya jelek gitu. Dan itu dari saya itu aja.
Terima kasih Mbak Frida. Oke deh, langsung aja nih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Bunga. Mbak Bunga bertanya mengenai adanya budaya organisasi untuk membuat anggota atau karyawan menjadi termotivasi dan semangat. Nah, bagaimana kalian menjadikan organisasi itu kuat dengan menerapkan budaya organisasi ke seluruh anggota? Seperti itu kan ya Mbak Bunga? Iya, Mbak Res. Menurut kami, cara untuk menjadikan organisasi itu kuat yaitu dengan menerapkan budaya organisasi ke seluruh anggota dengan cara menanamkan komitmen terhadap nilai-nilai budaya organisasi tersebut. Karena ketika kita sebagai pemimpin anggota tersebut harus mampu menumbuhkan jiwa komitmen di dalam anggota kita. Jadi maka nantinya anggota tersebut akan termotivasi dan mampu berdiri sendiri dan memiliki tujuan bersama atau tujuan budaya organisasi. Seperti itu, Mbak Bunga. Apakah sudah jelas? Iya, Mbak Reski, sudah cukup jelas. Terima kasih banyak, Mbak Reski. Ya, sama-sama. Untuk yang lain, apakah ingin menambahkan? Sudah jelas, Mbak. Oke, langsung aja Mbak Ajeng selanjutnya. Sudah dijawab semua tadi ya pertanyaannya? Atau ada pertanyaan yang belum terjawab? Sepertinya sudah. Sepertinya sudah semua Mbak Ajeng. Ya udah kalau gitu, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau ingin mengeluarkan pendapatnya? Saya pribadi sudah cukup, Mbak. Saya juga sudah cukup, Mbak Reski, Nur. Oke, kalau yang lainnya gimana? Udah cukup juga? Mbak, Oke, kalau gitu presentasi hari ini dari kelompok 11 saya cukupkan sampai sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah aktif bertanya dan mengeluarkan pendapat. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini gimana Dini udah? Ya udah, matiin aja Ki.